Oke, baiklah, kembali lagi dengan saya di channel Hello Math. Kali ini saya akan membahas bukan membahas matematika, melainkan saya akan membahas fisika. Soal dari TKA Saintek untuk latihan. Oke, untuk persiapan adik-adik yang mau UTBK bisa mencoba ini. Ini besar tegangan T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak. Kita uraikan dulu gaya yang bekerja. Pertama, kita tinjau gaya sistem yang di atas ini. Oke, kita tinjau gaya yang bekerja. Di sini kan ada balok ya. Nih, sini ditarik dengan gaya dengan tegangan T. Kemudian di sini, nah katanya besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak. Jadi ada gerak kan, berarti ada percepatan. Berarti salah. Berarti di sini ada gaya yang bekerja kan. Nah, di sini kita akan asumsikan saja gayanya ke bawah. Nah, nanti tergantung nilai A yang diperoleh kan. Nanti bisa saja minus atau 0. Nah, di sini percepatan. Kemudian di sini ada gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh ini, terhadap si tanah yang miring ini. Ini ada N gaya normal, dan di sini ada gaya berat. Gaya berat, nah ini gaya berat MG. Oke, Kak, saya tuliskan saja. Oke, sini M1, M2 sorry, G1, M2. Nah, di sini sudut ini kan 53 derajat. Ini sama dengan ini 53. Berarti ini kalau kita proyeksikan ke arah ini, ke arah yang ini, berarti ini MG cos 53 derajat. Oke, nah kita sudah peroleh gaya yang bekerja. Perhatikan bahwa di sini kita asumsikan dia bergerak ke kanan. Oh iya, lupa saya. Di sini ada gaya MG2 sin theta. Ini kita proyeksikan ke sini kan. Nah, ini sudah jarang ini. MG2 sin theta ini bekerja ke arah sini, ke arah berlawanan T. Berarti ini kita peroleh apa nih? Kita peroleh dengan hukum Newton. Ini persamaan M2G sin theta dikurang T ini sama dengan M2 dikali A. Nah, ini persamaan satu. Kemudian tinjau benda sistem yang kedua yang ini. Oke, ini. Oke, ini kita uraikan gayanya. T ini ada M1 kali G. Nah, di sini bendanya kan bergerak ke atas percepatannya. Kita peroleh persamaan apa? Persamaan T dikurang M1 G sama dengan M1 dikali A, persamaan 2. Nah, kalau seandainya persamaan 1 dan persamaan 2 kita tambahkan, maka kita akan peroleh M2 kali G sin theta. Nah, tetanya ini kan tadi 53 derajat dikurang M1 dikali G sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Nah, ini yang ditanya apa nih? Tegangan T. Nah, di sini diketahui gravitasi ini sekian ketika sistem bergerak. Berarti kita cari dulu percepatannya. Berarti percepatannya ini sama dengan M1 ditambah M2 ini M2G sin 53 derajat dikurang M1G per M1 ditambah M2. Kita masukkan angkanya. Kita keluarkan G nya 10. Ini M2 nya berapa? 1 kilo sin 53. Sin 53 itu 3/5 ya. Sorry,
ini sini 53, sini 37. Berarti sin 53 ini 4/5. 4/5 dikurang massa benda 1 2 kilo per M1 ditambah M2, ini 2 ditambah 1, kita peroleh berapa nih? 10/3 dikali samain penyebut jadi 5, 10 ya, 5 kali 2 10 dikurang 4 minus 6. Nah berarti ternyata di sini diperoleh tanda minus, berarti benda bergerak ke arah sebaliknya, berarti benda ke arah sini percepatannya. Oke, ini percepatannya sama dengan minus 20 G5. Ini minus 4 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian yang ditanya tegangan tali, kita masukkan saja ke persamaan yang dua ini untuk mendapatkan tegangan talinya. Berarti peroleh M1A ditambah G, masukkan satunya 2 M1, ininya minus 4 ditambah gravitasinya 10, dapatkan T sama dengan 2 dikali dikali 6 ya, jadi tegangan talinya 12 Newton dapat. Oke, jawabannya C. Oke, mudah, masih cukup, belum terlalu susah. Oke, selanjutnya nomor yang selanjutnya ini, dua buah unsur memiliki massa awal sekian dan sekian. Unsur pertama memiliki waktu paruh 4 hari dan unsur kedua memiliki waktu 10 hari. Nah, kita ingat konsep dari waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu dimana benda ini, satu benda ini membelah menjadi dua bagian, yaitu bukan membelah sih, menjadi setengah. Misalnya ada dua benda, nah ketika sekali ketemu satu waktu paruh berarti dia menjadi satu, nah berarti menjadi setengahnya waktu paruh itu definisinya. Berarti kita bisa memanfaatkan deret geometri ya di sini. Berarti kita peroleh ini benda, misalkan saja ya, apa ya, saya misalkan A1 ini benda 1, ini 39 488 ditambah rasionya setengah kan, jadi setengah sesuai definisi waktu paruh. Nah di sini waktu paruhnya 4 hari, artinya dia ini menjadi setengah itu, sekali menjadi setengah itu setiap 4 hari. Berarti yang ditanyakan 20 hari kan, setelah 20 hari berapa, berarti tinggal bagi aja dah, 20 bagi 4. Ini yang pertama ya, berarti jadi 39 kok ditambah dikali, ini jadi 39 488 dikali ini 5 ya, jadi 2/5 itu 32, bagi aja. Ini saya gunakan kalkulator, 39 488 dibagi 32 itu 1234. Nah, kemudian untuk benda yang kedua ini awalnya 2712, ini waktu paruhnya 10 hari, berarti tinggal bagi aja, jadi 22712 dikali setengah pangkat 2, berarti dibagi 4, berapa nih, 22712 dibagi 4, ini 5678
78. Nah ini tinggal kita jumlahin aja, kan yang ditanya jumlahnya. Jumlahin dapat berapa nih? 6912. Nah jawabannya A. Gampang bukan? Baiklah, selanjutnya ini diberikan dua lampu, yaitu masing-masing lampu A dan lampu B. Ini sekian daya dan hambatan lampunya. Ini jika lampu A dan B dirangkai paralel pada tegangan 60 volt, maka jumlah daya gabungan kedua lampu. Ini ada lampu yang dirangkai paralel, berarti tegangan dari totalnya itu tegangan lampu A ditambah tegangan lampu B kan. Nah sebelum itu kita lihat dulu, di sini kita diberikan data ini. Yang bisa kita lakukan adalah di sini hitung dulu hitung dulu hambatan dari masing-masing lampu, karena hambatan dari masing-masing lampu ini pasti tetap dan tidak akan berubah. Di sini yang akan diubah itu adalah tegangannya saja. Oke, kita hitung hambatannya. Kita tahu P itu sama dengan V kuadrat per R. Kita dapatkan R itu sama dengan V kuadrat per P. Kita dapatkan V, kita masukkan. Kebetulan di sini hambatan dan nilai apa ini namanya daya yang diberikan dan tegangan yang diberikan itu sama adalah kedua lampu. Kita bisa tuliskan RA sama dengan RB nanti ya. Ini kali 120 per itunya dayanya 60 sama RB. Berarti kita perolehkan RA sama RB itu sama dengan 10, ini kita bagi aja itu jadi 240 ohm. Nah kita tahu segitu nilai hambatannya. Kemudian kita hitung jumlah daya gabungan, berarti P1 sama dengan P2 ditambah P2 sama dengan 2 kali P1, karena ini paralel, tegangannya sama. Oke, dan dayanya juga sama ya, karena hambatannya juga sama. Peroleh ini masukkan 60 kuadrat per hambatannya 240. Kita peroleh 2 kali 6 dikali 60. Oke, ini 0 habis, ini 12, berarti tinggal 30. Sorry, ini ya 360 dibagi 12 tinggal 30 watt. Mananya B. Oke, selanjutnya ini diberikan rangkaian ya. Oke, aku hapus dulu. Rangkaian. Perhatikan gambar berikut. Di bawah ini besar daya listrik pada hambatan 8 ohm. 8 ohm. Nah, ini ada tegangan. Ini ada hambatan, ada 3 buah hambatan. Berarti di sini kita bisa memakai loop atau hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1, yaitu yang tegangan itu, atau kalau di SMA sering disebut dengan loop. Kita pakai ini, kita tentukan arah loopnya bebas mau kemana aja, karena akan sama saja. Oke, ini misalkan saya pilih arah loopnya ke sini ya. Ini misalnya arus 1, ini arus 2. Nah kita peroleh apa? Ini 16 volt, ini 18 volt, ini 8 ohm, ini 4 ohm, ini 12 ohm. Nah berarti kita peroleh dengan loop ini, loop 1 I1 ini kita dapatkan didapat I1 dikali 4 ditambah ini 8 dikali I1. Di sini kan ada ke kiri I1 nya, di sini ada arus ke kanan, berarti
I1 dikurang I2 ini sama ini kutub yang kecil berarti negatif, berarti ini 16, negatif 16 sama dengan 0. Oke, di sini loop 2, tinjau loop 2, loop I2 didapat I2 tinjau dari sini berarti 8, kan arusnya I2 nya ke kanan, I1 ke kiri, berarti peroleh 8 I2 dikurang I1 ditambah 12 I2 yang kutub yang besar atau kutub positif itu ketemunya plus 18 volt sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan kedua persamaan tersebut, akan diperoleh ini sama 4I1 ditambah 8I1 berarti 12I1 dikurang 8I2 itu sama dengan 16, ini bersama 1 ya, kemudian bersama 2 ini 8I2 ditambah 12I2 berarti peroleh 20. Saya kelompokkan saja, ini 8I1 minus 8I1 ditambah 20I2 itu sama dengan minus 18 sama 2. Ini kita akan eliminasi biasa. Ini berapa nih? Kira-kira ini bisa dilaksanakan tidak ya? Ini jadi berapa? 24 ya. 24I1 dikali 2 ya. Ini 18I2 sama dengan 32. Oke, benar. Ini tinggal hitung aja. 24I1 plus 60I2 sama dengan minus 18 kali 3 54. Nah, kita tambahin, peroleh apa? 60I2 itu dikurang 16, ini kan habis, berarti berapa tuh? 60 kurang 16 berarti 44 ya, 44I2 benar ya, itu sama dengan 32 itu dikurang 54, ini berapa? 22 berarti I2 sama dengan minus setengah, minus 0,5 ampere. Kemudian yang ditanya ini apa? Besar daya pada hambatan 8 ohm, berarti kita cari dulu 8 ohm kan diantara ini, kita cari dulu I1 nya, masukkan aja bersama 1 atau 2, kita masukkan bersama 1, jadi ini kan minus 0,5 kali sama dengan 16, hitung aja jadi berapa nih? 16 minus plus, jadi minus ini ke kanan, jadi 4, ini 12 berarti I1 sama dengan 1 ampere. Nah, kita mau hitung tegangan di hambatan 8 ohm ini kan sama dengan I kuadrat dikali R kan, R 8 ohm, ini I nya ini kan ada arus I1 dan I2, berarti kita kurangin I1 dan I2, di 1 dikurang minus setengah, jadi 1 ditambah setengah kuadrat dikali ini ya 8, berarti ini 9/4 ya kali 8 berarti 18 watt jawabannya. Oke, selanjutnya ini konsep sebenarnya soal yang ini.
Di sini ada sebuah bola bermassa M digantungkan pada sutas tali sepanjang L. Ini maksudnya tali ini sepanjangnya L. Nah terus digerakkan melingkar secara horizontal dengan sudut alfa theta seperti pada gambar di sini. Oke, ini gerak melingkar ya, bola bergerak melingkar dengan kecepatan p dan radius r sini r, dan mengalami gaya tengah tali t, ini t, besarnya v, kecepatannya maksudnya. Oke, perhatikan bahwa pada gerak melingkar, misal ada benda seperti ini pusatnya, misalnya pusat dari lingkaran itu, maka geraknya akan seperti ini, arah v-nya, kemudian ini ada arah gayanya. Nah, gaya yang menuju pusat ini disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat dibagi radiusnya. Oke, kemudian di sini kita punya punya gaya dari tegangan ini. Nah, kemudian kita juga punya gaya berat. Nah, tapi gaya berat ini kan pada sumbu sumbu y negatif kan. Nah, sedangkan di sini pada sumbu x negatif, sehingga gaya berat ini tidak mempengaruhi gaya sentripetal ini. Nah, yang di sini kita punya ini berarti kita proyeksikan di sini, aku tulis dulu arah tegangannya ke atas. Berarti kalau aku proyeksikan tegangan ini terhadap sumbu x, maka dia akan searah dengan gaya sentripetal ini. Berarti kita peroleh F sentripetal itu sama dengan proyeksikan ke sumbu x jadi T sin theta. Nah, F sentripetal ini kita ganti jadi mv kuadrat per r sama dengan T dikali sin theta. Sin theta ini itu depan per miring, berarti R per T. Kita peroleh R per T, R per L, panjangnya. Berarti kita peroleh V kuadrat sama dengan T, ini R nya R besar, dikali R kuadrat dibagi M dikali L. Nah, kita peroleh V sama dengan ini kuadrat per T keluar jadi akar T per ML. Nah, berarti ini kecepatannya. Oke, sekian pembahasan soal-soal UTBK fisika ini dari saya. Terima kasih.